Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Baik teman-teman, selamat datang di kajian Filsafat Pendidikan Islam yang diampuh oleh Ibu dosen Dr. Nuis Marfuah MMPD. Perkenal dulu ya Teh ya. Betul Teh. Perkenalkan, nama saya Riri Nur Hasanah dari Institut Agama Islam Persis Bandung, kelas PAI 5D, dan rekan saya Salsabila Yusfia Ali dari Institut Agama Islam Persis Bandung, kelas PAI 5D. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu Ibu dosen Dr. Nuis Marfuah MMPD yang telah membersamai kita selama satu semester ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman PAI 5D yang telah bergandeng tangan selama 5 semester ini. Video kali ini kami akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan tema pembahasan yaitu analisis filosofis tentang arti pendidikan, dasar dan landasan pendidikan, serta tujuan pendidikan. Di sini saya bertugas menjadi host yang akan bertanya percakapan ini selama 10 menit ke depan. Nah, Teh, langsung saja ya kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sih Teh hakikat pendidikan Islam itu? Oh, baik Teh, mengenai hakikat pendidikan Islam, sebetulnya pendidikan Islam itu adalah salah satu aspek dari keseluruhan ajaran Islam, yang mana tujuan pendidikan Islam itu sebetulnya hampir sama dengan tujuan kita sebagai manusia, yaitu untuk menciptakan atau menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepadanya. Abdurrahman An-Nahlawi, sebagaimana dinyatakan oleh Ahmadi, menjabarkan konsep pendidikan Islam atau yang sering kita sebut tarbiyah itu ya Teh, ada 4 unsur. Yang pertama, memelihara pertumbuhan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, mengarahkan perkembangan fitrah manusia menuju kesempurnaannya. Yang ketiga, mengembangkan potensi insani atau sumber daya manusia untuk mencapai kualitas tertentu. Dan yang keempat adalah melaksanakan usaha-usaha tersebut secara bertahap dengan irama perkembangan anak. Ketika kita ingin mengetahui lebih lanjut implikasi dari penggunaan istilah hakikat pendidikan Islam itu, ada 3 bahasan ya, atau 3 pokok unsur bahasannya ya. Yang pertama, pendidikan itu bersifat humanis teosentris. Artinya apa? Artinya orientasi pada fitrah dan kebutuhan dasar manusia yang diarahkan itu harus sesuai dengan sunnah yang sesuai dengan tuntunan Tuhannya gitu. Kemudian yang kedua, pendidikan itu bernilai ibadah. Karena apa Teh? Karena tugas pendidikan merupakan bagian dari tugas dari kekhalifahannya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ya Teh, yang sudah familiar bahwa manusia turun ke bumi itu merupakan khalifah fil ard gitu ya. Yang maka pendidik yang hakiki adalah sejatinya hanya ilahi romi gitu. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab pendidikan tidak hanya kepada sesama manusia Teh, melainkan kepada Tuhannya juga. Baik, terima kasih Teh untuk penjelasannya. Nah, lantas kita ya udah tahu, tadi udah mendengar penjelasan dari Teh Salsabila bahwasannya hakikat pendidikan Islam itu adalah menumbuhkan serta apa? Memelihara fitrah yang ada pada diri manusia. Nah, lanjut kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu kita udah tahu ya hakikat pendidikan itu seperti apa. Terus kita tentunya kita harus tahu gitu ya tugas serta fungsi pendidikan Islam. Nah, gimana sih Teh tugas serta pendidikan Islam itu menurut Teh? Tugas dan fungsi ya Teh. Tugas pendidikan Islam itu ya teman-teman, semestinya harus senantiasa kontinu atau bersambung gitu, dan tanpa batas. Karena hal ini merupakan hakikat pendidikan Islam, merupakan proses tanpa akhir, sejalan dengan konsep universal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Teh. Bahkan pendidikan yang terus-menerus itu dikenal dengan istilah di dalam Islam itu minal mahdi ila lahdi gitu ya, dari buayan sampai dengan ke liang lahat gitu. Atau yang lebih familiar lagi istilah lifelong education gitu ya, pendidikan sepanjang hayat di kandung badan gitu. Nah,
tugas pendidikan Islam pada hakikatnya itu tertumpu pada dua aspek, yaitu pendidikan tauhid dan pendidikan pengembangan tabiat peserta didik, yaitu yang tadi ya menumbuhkan fitrah itu. Nah, tetapi untuk menelaah tugas-tugas pendidikan Islam dapat dilihat dari 3 pendekatan. Nah, pendekatan ini diantaranya yaitu pendidikan dipandang sebagai pengembang potensi. Jadi tugas pendidikan Islam itu adalah dipandang sebagai pengembang potensi. Kemudian yang kedua, pendidikan dipandang sebagai pewarisan budaya, gitu ya. Yang kemudian yang ketiga, pendidikan dipandang sebagai antara pengembangan potensi dan pewarisan budaya. Jadi ada kolaborasi antara pengembangan potensi dan juga pewarisan budaya gitu. Nah, untuk selanjutnya itu fungsi pendidikan Islam ya teh. Nah, fungsi pendidikan Islam itu adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam yang tadi tercapai dengan lancar tanpa keluar dari jalur Al-Quran dan As-Sunnahnya gitu teh. Nah, kemudian proses pendidikan yang demikian tidak hanya menuntut transfer ilmu pengetahuan dan nilai kepada peserta didik, akan tetapi juga kemampuan pendidik yang profesional. Jadi fungsi pendidikan Islam ini tidak hanya mengasah atau menumbuhkan fitrah si anak didik tetapi si potensi pendidiknya juga diasah dan dikembangkan. Cuman secara umum fungsi pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan juga perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap gitu teh, dari tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal gitu. Sama makasih atas jawabannya. Saya dari tadi kita hanya membahas atau menyinggung pendidikan Islam. Nah, untuk pertanyaan terakhir sekaligus pamungkas ya, misalnya bagaimana sih perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan non Islam? Pendidikan Islam dan non Islam ya teh ya. Manusia dengan berbagai potensinya, baik itu berupa organ kognitif seperti kolbu, akal, dan kemampuan fisik bahkan intelektual, kemudian pandangan rohaniannya sehingga pengalaman dan kesadaran manusia dapat menyempurnakan kemanusiaannya sehingga menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhannya gitu ya. Namun teman-teman, sebelum kita mengetahui atau membandingkan gitu ya antara perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan Islam ini, kita samakan dulu gitu ya pemikiran-pemikirannya. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu antara pendidikan Islam dan pendidikan non-Islam itu. Ketika orientasi pendidikan Islam ini adalah sistem pendidikannya itu didasarkan dengan nilai-nilai ajaran dan prinsip-prinsip dari agama Islam ataupun dari Al-Quran dan Sunnah gitu ya teh. Nah, sedangkan pendidikan non-Islam ini mengacu pada sistem pendidikan yang tidak berdasarkan pada agama tertentu. Pendidikan Islam memiliki tujuan yaitu untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan juga memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan di akhiratnya gitu. Nah, sedangkan tujuan pendidikan non-Islam itu memberikan pendidikan yang inklusif gitu kepada semua siswa dalam mengembangkan potensi intelektual, keterampilan, dan pengetahuan umum. Nah, kemudian setelah mengetahui tujuannya gitu ya, ada sumber nilai gitu ya. Untuk di pendidikan Islam, sumber nilainya itu adalah Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama. Nah, kalau untuk pendidikan yang non-Islam, sumber nilainya itu beragam sumber seperti filsafat, ilmu pengetahuan, juga nilai-nilai budaya gitu ya. Nah, kalau untuk tujuan akhirnya ya teh, kan kalau tadi yang di awal tujuan umumnya gitu, tujuan umum pendidikan Islam dan non-Islam. Nah, kalau di tujuan akhirnya, yaitu pendidikan Islam itu memiliki tujuan akhir untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat serta mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan pendidikan non-Islam tujuan akhirnya adalah kesenjangan atau kesenjangan, kemudian kehidupan sosial, juga pengembangan diri untuk mencapai kesuksesan gitu. Nah, maka perbedaan antara pendidikan Islam dan non-Islam ini tidak selalu bersifat mutlak ya teman-teman, meskipun terdapat perbedaan yang sangat signifikan, tapi pendidikan Islam dan pendidikan non-Islam ini sama-sama memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk mengembangkan potensi manusia. Jadi kedua pendidikan antara pendidikan Islam dan non-Islam ini sama-sama ingin mengembangkan potensi manusia gitu ya. Pemahaman yang baik tentang perbedaan keduanya ini itu akan membantu kita menghargai keberagaman pendidikan dan memilih pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup kita. Teman-teman, izin saya menyimpulkan ya pembahasan dari pertanyaan yang pertama sampai yang terakhir. Jadi kesimpulannya yaitu hakikat pendidikan Islam adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, baik fisik, intelektual maupun spiritual. Nah, berdasarkan jadi mengembangkan seluruh potensi tersebut itu berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi tujuan utamanya adalah membentuk individu yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia, mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, lalu selanjutnya tugas dan fungsi. Tugas pendidikan Islam itu adalah yaitu
pendidikan yang terus menerus ya teman-teman, atau istilahnya mah minal mahdi ilal lahdi, yaitu dari buayan sampai ke liang lahat, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu adalah lifelong education, yaitu pendidikan sepanjang hayat di kandung badan. Terus apa sih fungsi pendidikannya? Dari tadi ya, dari Ustaz menjelaskan bahwa fungsi pendidikan Islam itu adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas tersebut itu tercapai. Nah, lalu selanjutnya itu adalah perbedaan antara pendidikan Islam dengan pendidikan non-Islam. Jadi pendidikan Islam dan non-Islam itu tidak selalu bersifat mutlak ya teman-teman, meskipun terdapat perbedaan yang signifikan. Yang tadi Salsa udah jelaskan ya teman-teman, bahwa pendidikan Islam dan non-Islam itu sama-sama memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia. Baik teman-teman, mungkin dicukupkan sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kami bisa memberikan manfaat khususnya untuk kami yang menyampaikan dan umumnya untuk kita semua. Baik teman-teman, kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.